sosialisasi sistem pembelajaran daring atau SPADA, di mana tujuannya adalah untuk mempermudah dalam proses pembelajaran selama proses daring ini. Karena di semester ini kita masih full menggunakan sistem online begitu. Mohon maaf sebelumnya Ibu Ketua Stikes dan Ibu dalam hal pembelajaran, yaitu untuk sistem pembelajarannya, yang sebelumnya mungkin adik-adik perlu diketahui bahwa sistem ini adalah sistem yang baru, jadi artinya mungkin nanti pada Pak Irfan dan Budihan juga ketika menjelaskan mungkin agak ini ya Bapak Ibu, apa namanya, dan semester ini mungkin baru trial gitu. Jadi ketika pelaksanaannya mohon dimaklumi, nanti barangkali banyak kendala, banyak kekurangan, apalagi misalkan apa namanya, banyak memperhatikan karena pada pelaksanaannya pasti ini banyak apa namanya, proses yang rumit juga kalau yang saya tahu gitu. Belum sosialisasi kepada para mahasiswa, awalnya itu dilakukan sosialisasi kepada dosen begitu ya. Jadi mohon sekali lagi kepada para adik-adik semua di semua program studi mohon perhatikan apa yang disampaikan nanti oleh Pak Irfan ataupun Budian karena terkait dengan teknisi begitu. Dan ini mungkin tidak ada pengulangan lagi secara general, artinya tidak ada lagi sosialisasi untuk per prodi, mengajak kami gabungkan untuk seluruh program studi supaya satu suara begitu. Jadi nanti juga tidak beda informasinya disampaikan baik oleh Pan atau Budian kepada para mahasiswa. Itu saja barangkali sebagai pembukaan dari kami selaku pihak akademik. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Dan saya langsung dialihkan atau diserahkan kepada Pak Irfan dan Budian. Mangga Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ibu Kabak Akademik, Yeti Handawati, serta dan Purnama Sari juga yang selalu membantu dalam cara session dan juga kepada pimpinan dari masing-masing program studi maupun rekan-rekan dosen yang hadir dalam pertemuan hari ini. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Irfan Hafiz. Jadi sebelumnya mungkin saya baru semester ini dan sebelumnya mungkin lebih banyak mengajar di kebidanan di keperawatan. Oke, saya mulai saja. Saya izin untuk share screen. Oke. Mohon mungkin kalau yang ada suara di mute dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Ada Pak? Ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Nah ini mengenai sosialisasi pada STIKes DHB. Jadi saya lanjutkan saja langsung. Sebagai upaya dalam mendukung pembelajaran secara daring antara dosen dan mahasiswa, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan DHB meluncurkan SPADA STIKes DHB yang berbasis Learning Management System atau MES Moodle. Jadi di mana sistem pembelajaran daring ini dapat diakses di halaman URL http://spada.stikesdhb.ac.id.
bisa sembari adik-adik mahasiswa yang sekarang sudah seperti ini bisa mengakses di https://stikes.dhb.ac.id. Oke, ini saya saja yang ini. Nah, ini alur kerja dari LMS pada ini. Jadi ada admin yang akan bekerja terdiri dari beberapa program studi, baik itu program studi misalnya S1 Kesmas, S1 keperawatan, maupun S1 kebidanan. Nah, ini juga dilanjutkan dengan adanya mata kuliah yang terkait berikut dengan dosen masing-masing. Nah, ini nanti ada berupa aktivitas perkuliahan, baik dosen dengan mahasiswa. Aktivitas perkuliahannya dapat berupa misalnya materi, tugas, kuis, ataupun ujian maupun mengisi kehadiran. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan untuk user mahasiswa atau mahasiswa yaitu adalah pendaftaran akun. Itu prosedur pendaftaran sendiri ada dua. Jadi dapat dilakukan secara kolektif dari masing-masing program studi maupun secara mandiri atau self registration. Jadi kayak kita register aja mandiri seperti itu. Nah, apa saja yang harus diisi yang dalam informasi registrasi, yaitu antara lain itu nama depan, nama belakang, username, password, serta email yang aktif digunakan. Nah, identitas yang perlu didaftarkan yaitu antara lain keterangannya itu nama depan. Misalnya kalau jika ada yang dari dengan gelar depan misalnya atau nama belakang. Tapi untuk user mahasiswa mungkin diharapkan hanya namanya saja seperti itu. Jadi nama depan, nama belakang. Nah, ada perkecualian juga untuk misalnya kalau namanya cuma satu kata misalnya seperti itu. Berarti bisa digunakan satu katanya misalnya contohnya Sania saja. Nah, berarti nama depannya isi dengan Sania, nama belakangnya isi dengan Sania. Biasanya kalau di nanti pas pendaftaran adalah first name sama surname seperti itu. Jadi surname itu nama belakang. Nah, lanjut misalnya ke username atau ID yang akan digunakan. Ini kombinasi misalnya juga Anissa. Jadi bukan 8 karakter ya, 6 karakter. Nah, ini kombinasi huruf, tanda tulis seperti titik atau underscore, serta angka. Dan harus ada minimal satu karakter huruf besar. Dan juga tanpa spasi minimal 8 karakter. Contohnya misalnya Wida titik 1301 atau Wida titik 1. Misalnya seperti itu. Atau Wida Anissa titik 1. Nah, jadi ada W, huruf besarnya ada 1. Ada tanda baca minimal 1 titik. Nah, alamat email yang akan ada misalnya notifikasi perubahan username atau password akan diinformasikan ke user ke email Gmail ya seperti Google Mail seperti itu. Oke, nah ini bentuk dari self registration-nya seperti ini. Nah, ini bisa digunakan masuk halaman yang pertama. Untuk masuk nanti klik saja ada login di atas ini. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam halaman login. Nah, nanti kalau yang mau muncul pertama kali belum punya akun, itu bisa pilih create new account. Nah, dia akan masuk ke kotak dialog baru. Nah, di sini ini informasi yang harus diisi seperti ini. Nah, ini ada 6 yang harus diisi. Jadi username itu adalah nama depan, password, username
Ini email masukkan ke dalam saya. Misalnya Wida Anissa, ada lagi nama depannya. Nah, Wida Anisanya bisa buat nama depan, nanti terakhirnya bisa ke nama belakang. Nah, ini kota bisa diisi, country juga sama seperti ini. Nanti akhiri dengan memilih create new account. Nah, ini dia akan langsung otomatis terdaftar ke dalam akun Spada. Nah, ini tampilan dari home Spadanya. Jadi kalau misalnya ini sedang masih mendatang. Nah, dia akan tampilannya seperti ini. Jadi nanti akan masuk user 1 di sini, ganti profil, pilih profil. Nah, dia akan masuk ke kotak halaman baru di mana ada dashboard profil. Nah, pilih ubah profil ini. Nah, nanti bisa dirubah sesuai misalnya kebutuhan, misalnya nama depannya atau nama belakangnya itu bisa dirubah, bisa sesuai. Nah, alamat emailnya juga dirubah. Yang didaftarkan mau dirubah, nah bisa dirubah di ubah profilnya. Seperti itu. Nah, nanti dia akan berubah. Nah, di sini juga bisa mengupload foto seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi dia ada di bawah. Kalau kita scroll ke bawah, nah nanti ada tampilan kotak dialog untuk foto. Tinggal di drag aja seperti di Google Drive. Nah, jadi tunggu sampai selesai, dia akan langsung berubah. Misalnya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu yang harus diperhatikan yaitu pendaftaran mata kuliah. Yaitu pendaftaran mata kuliah sendiri dapat dilakukan dengan 2 cara. Antara lain yaitu cara pertama menggunakan dosen atau admin mendaftarkan user mahasiswa menggunakan fitur enroll user. Dan cara kedua, mahasiswa dapat mendaftarkan sendiri ke mata kuliahnya atau course yang dimaksud. Mungkin dengan harus perkecualian pendaftaran ini dapat dilakukan jika menggunakan perangkat PC maupun laptop seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk pendaftaran mata kuliah. Jadi kita seperti ini. Nah, masuk ke menu ini, pilih yang namanya beranda situs. Nah, nanti di beranda situs, biasanya tampilannya adalah ada pengumuman, ada cari kursus, serta tampilan kursus-kursus yang sudah ada atau mata kuliah yang sudah ada. Nah, pilih yang ada menu pilihan cari kursus, ketikkan saja, bisa dicoba sekarang. Ini ketikkan saja Spada, misalnya seperti ini. Akhiri dengan pilih maju, nanti dia akan tampilannya seperti ini. Nanti sosialisasi pilih aja di sini mata kuliah ini contoh. Nah, di sini bisa ada masuk kotak dialog pendaftaran mandiri. Nah, di sini pendaftaran mandiri mahasiswa, dia bisa pilih masukkan kunci pendaftaran. Jadi ada mungkin nanti pendaftaran mandiri, ada yang membutuhkan kunci pendaftaran, ada yang tidak harus seperti itu. Nah, mungkin kalau yang ada harus bisa ditanyakan ke pengajar atau dosen masing-masing. Nah, ini dalam saya contohkan ini berikan misalnya contohnya Spada seperti itu. Ini akhiri dengan memilih daftarkan saya. Oke, nah nanti akan segera langsung masuk ke tampilan halaman dari mata kuliahnya seperti itu. Nah, ini tampilannya
ini. Yang dapat dilakukan dalam SPADA ini yaitu antara lain mengisi kehadiran, yang pertama, yang kedua adalah mengunduh materi perkuliahan, baik berupa PDF, video pembelajaran, podcast, maupun sebagainya. Yang ketiga adalah mengumpulkan tugas. Yang keempat, bisa melihat nilai. Yang kelima adalah mengikuti forum diskusi atau obrolan. Yang keenam adalah mengikuti kuis atau ujian. Nah, ini bentuk dari misalnya tampilan ya, seperti tadi, kuliah. Nah, ini untuk kalau ada gambar seperti ini, nah ini biasa digunakan untuk mengisi kehadiran via SPADA. Nah, ada beberapa mungkin nanti kalau yang tidak bisa mengisi SPADA, biasanya dosen ataupun pengajar akan memberikan backup-nya melalui link Google Form. Tetapi link Google Form ini biasanya akan digunakan untuk dosen atau lagi. Jadi ini harus diisi misalnya dua-duanya jika tersedia di mata kuliah seperti itu. Nah, yang kedua adalah misalnya masuk ke pertemuan pertama, misalnya di sini contohnya perkenalan SPADA. Nah, di sini tersedia ada materi-materi SPADA, baik itu bisa berbentuk PDF atau PPT, ada juga yang berbentuk URL. URL ini biasanya menggunakan untuk video maupun podcast. Ini tinggal klik kiri saja di judulnya, nanti dia akan langsung terunduh secara otomatis seperti itu. Oke, nah itu mungkin seperti ini. Oke, nah ini langkah-langkah menginput kehadiran seperti ini. Nah, ini yang pertama adalah tadi sudah diklik kiri mengisi kehadirannya, dia akan tampilannya seperti ini. Nah, jika misalnya di dalam waktu yang disesuaikan, misalnya karena kalau di luar jam yang mata kuliah dia tidak akan muncul si submit attendance-nya. Jadi ini pilih submit attendance-nya. Nah, jika dia belum muncul berarti dia belum masuk ke dalam mata kuliahnya, jamnya yang sesuai seperti itu. Nah, ini pilih submit attendance. Nah, di sini nanti muncul kotak dialog baru berupa ada isi opsi seperti ini, ada present, late, excuse, absent. Nah, ini biasanya contohnya seperti ini. Jadi present itu untuk hadir, late itu terlambat, excuse itu untuk izin atau sakit, absent itu untuk alpha atau tidak hadir seperti itu. Nah, tinggal di checklist saja di sini klik. Nah, di sini isikan, ada yang pakai password, ada yang tidak seperti itu. Nah, ini untuk contohnya. Oke, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oh ya, Terdengar, Pak. ya, oke, terima kasih. Oke, untuk password itu bisa saya berikan contoh dengan contoh SPADA seperti ini. Nah, ini bisa klikkan, nanti akhiri dengan simpan perubahan. Nah, ada peringatan juga, jadi pengajar juga dapat menginput secara manual kehadiran mahasiswa dalam SPADA itu. Dari perubahan, makanya kadang-kadang masih kita karena takutnya mungkin mahasiswa atau user itu tidak bisa masuk karena misalnya kendala jaringan, perangkat, seperti itu. Nah, masih di backup dengan Google Form. Nah, dari absen Google Form itu nanti akan melakukan input kehadiran menggunakan aplikasi SPADA, tapi oleh user dosen ataupun pengajar. Oke, masuk ke unduh materi. Nah, ini sama unduh materi, tinggal diklik kiri saja seperti ini, jadi akan otomatis terunduh seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam upload tugas atau mengumpulkan tugas. Nah, di sini saya berikan contoh. Di sini ada contoh tugas 1 dan contoh tugas 2. Nah, ini bedanya apa? Oke, ini ada perbedaannya. Dan ini juga ada forum diskusi atau obrolan. Seperti itu. Nah, ini bentuknya sama seperti grup WA seperti itu ya. Oke. Saya mengumpulkan tugas. Nah, jenis pengumpulan tugas dalam SPADA itu ada 2, yaitu
upload file berbentuk misalnya PDF, PPT, atau misalnya bentuk podcast, MP3, MP4, misalnya bentuk video, nah, dan sebagainya. File yang dikumpulkan dapat lebih dari satu sesuai ketentuan atau setting yang diterapkan oleh masing-masing pengajar atau oleh admin. Dan yang kedua, jenis pengumpulan kedua itu mengetikkan narasi teks sebagai jawaban esai atas pertanyaan. Nah, di sini juga narasi teksnya dapat memasukkan link video YouTube maupun podcast dalam bentuk URL. Di link itu ya, URL. Nah, narasi teks sendiri dapat dibatasi batasan katanya sesuai ketentuan atau setting yang diterapkan. Jadi bisa tanpa batas atau kadang-kadang cuma 450 kata gitu, misalnya seperti itu. Nah, itu kurang lebih seperti ini di tampilannya. Nah, untuk jadi disesuaikan saja, misalnya kalau filenya terlalu berat mungkin bisa menggunakan URL. Nah, ini langkah-langkah dalam menyelesaikan tugas satu. Misalnya ini yang pertama adalah upload file ya. Nah, ini klik kiri saja tugas satu. Jadi yang contoh, nah dia akan masuk ke dalam tampilannya seperti ini. Nah, dia akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, tinggal pilih di sini adalah tambah pengajuan tugas. Tinggal pilih, dia akan masuk ke dalam kotak dialog baru yaitu berupa kotak upload. Nah, nanti sama seperti tadi kita upload foto profil seperti itu. Nah, itu tinggal di drag saja. Jadi tinggal di drag seperti di Google Drive. Tunggu sampai selesai, nanti akhiri dengan simpan perubahan. Nah, yang langkah kedua seperti ini. Jadi nanti sama seperti tadi masukkan pengajuan tugas seperti ini. Nah, dia akan masuk ke dalam kotak dialog baru. Nah, di sini kotak dialog barunya nanti tinggal diisikan, tinggal ketikan misalnya jawaban atas pertanyaan dari masing-masing pengajar maupun dosen seperti itu. Nah, di sini juga kalau perlu dibutuhkan link URL, tinggal klik saja link URL di sini. Nanti dia akan muncul kotak dialog baru, tinggal copy paste saja, pastekan link URL-nya seperti itu, misalnya dari YouTube maupun dari podcast. Akhiri dengan simpan perubahan seperti ini. Nah, ada beberapa kasus misalnya jika tugas tersebut sudah dinilai dan membutuhkan perbaikan, maka dapat diperbaiki dengan memperhatikan batasan waktunya seperti itu. Jadi nanti dosen ataupun pengajar itu biasanya memberikan batasannya. Jadi di situ ada nanti tersedia berapa jam lagi, berapa hari lagi. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya dia sudah lewat, mungkin ada masih bisa dikategorikan sebagai terlambat atau juga nanti sudah tidak bisa disubmit lagi seperti itu. Itu mungkin. Nah, ini nanti tinggal misalnya udah ada nilai di sini, nah ini tinggal klik saja edit pengumpulan. Nah, di sini biasanya suka ada feedback seperti ini, ada nilainya berapa, seperti nah ini ada nilai ya, misalnya di sini. Seperti ini. Nah, nanti isinya pasti dia perubahannya seperti ini, muncul kotak dialog baru. Nah, klik saja file misalnya yang diklik, tidak masuk kotak dialog baru, dihapus saja filenya di sini. Nah, nanti masuk lagi, nanti dia upload lagi file yang sudah diperbaiki. Nanti akhirnya. Nah, sama seperti tadi yang tugas, misalnya jenis yang narasi teks. Nah, itu sama juga diedit perubahannya. Nanti tinggal diedit saja di sini sesuai misalnya kebutuhan seperti itu. Oke, ini kurang lebih seperti ini dan akhiri dengan simpan perubahan. Nah, ini untuk obrolan sepada misalnya. Nah, ini kadang-kadang dipakai misalnya untuk dosen maupun pengajar kepada mahasiswanya untuk kita buat forum diskusi. Ini bentuknya sama seperti grup WA, seperti itu. Nah, tinggal klik saja tadi yang di obrolan singkat itu judulnya, dia akan dua fitur, dua tampilan, bisa berupa seperti chat WA seperti ini, atau juga tampilannya seperti ini, jadi kayak pesan.
Jadi dia bentuknya mungkin seperti komentar di Facebook seperti itu. Nah, kalau yang ini dia tampilannya seperti di WA. Oke, ya stop dulu. Oke. Nah, ini kendala yang mungkin akan dihadapi oleh mahasiswa jika Anda tidak bisa login. Seperti itu, pastikan Anda telah login dengan username maupun password yang sesuai. Dan jika sudah login, tetapi tidak muncul tampilan seperti tampilan seharusnya, Anda, saudara mahasiswa, bisa merefresh browsernya atau mengganti browser Anda dengan browser yang lain. Misalnya, kita refresh dulu, misalnya seperti itu, atau ganti browsernya. Misalnya dari Google Chrome ganti ke Mozilla, dari Mozilla nggak bisa juga ganti ke Microsoft Edge seperti itu. Atau mengganti perangkat digital. Biasanya kendalanya mungkin ada di antara smartphone dengan misalnya pas sudah diganti ke perangkat PC maupun laptop itu bisa. Dan juga mengganti tempat jaringan. Jadi umumnya kadang-kadang ketika misalnya banyak yang sedang masuk, biasanya mungkin agak sedikit keterlambatan. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin tinggal diganti saja jaringannya. Nah, jika solusi di atas tidak menyelesaikan kendala yang dihadapi maupun ada pertanyaan terkait penggunaan SPADA, baik oleh misalnya mahasiswa maupun oleh dosen, itu dapat mengirim email ke spada@stikesdhb.ac.id. Saya lupa formatnya mungkin dengan nama lengkap dari prodi asal dan serta pertanyaannya apa seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti waktu responnya 1-2 hari seperti itu. Jadi kenapa saya kasih respon 1-2 hari, biasanya suka mepet nih nanyanya mahasiswa, ternyata sudah mau mengumpulkan tugas. Nah, itu sudah harus diancar-ancar seperti itu. Jadi kalau jika ada kendala seperti itu. Oke, itu oke. Nah, sebelumnya mungkin saya akan coba praktekkan dari spadanya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kita klik saja login bersama pengguna. Oke, sorry. Saya share screen lagi. Nah, oke. Ini terlihat? Terlihat, Pak. Ya. Terlihat, Pak. Ya. Nah, ini jika akan masuk ke tampilan, sorry. Saya masuk ke yang dosen. Ini tampilannya seperti ini biasanya. Nanti klik saja login di sini. Ini pilih create new account nanti kalau yang belum punya. Ini kalau misalnya pengguna user. Nah, yang ini tinggal pilih saja. Misalnya di sini saya pilih contoh sosialisasi SPADA. Nah, seperti ini. Nah, untuk misalnya ini user-user mahasiswa, untuk familiarisasi mungkin bisa ada saya berikan tugas ya. Mata kuliah atau course sosialisasi SPADA ini. Seperti itu. Nah, sosialisasi SPADA ini, nah nanti bisa untuk mengisi kehadiran. Nanti kehadirannya ini bisa dicoba. Nah, di sini, ini bisa klik submit attendance seperti itu. Nah, sama seperti yang lain, di sini juga masih ada backup dari Google Form. Nah, ini bisa untuk diisi. Dia akan langsung masuk ke dalam Google Form seperti ini. Nah, oke. Nah, yang lain, nah ini bisa dicoba untuk mengunduh. Jadi, nah ini ada beberapa video pembelajaran. Misalnya ini tutorial pendaftaran mandiri. Ini bisa langsung diklik saja. Dia akan masuk ke dalam YouTube channel saya. Seperti ini. Nah, di sini kalau yang mau untuk video lainnya, nanti insya Allah mungkin yang tampilan video-video berikutnya nanti bisa saya share juga di sini untuk tutorialnya. Nah, ini nanti seperti ini.
pertama-tama saya ambil contohnya ini yaitu sistem pembelajaran. Nah, ini kurang lebih seperti ini nanti tampilannya. Nah, ini bisa diikuti saja di tampilannya ini seperti ini. Jadi saya biasanya akan sharing dari beberapa video tutorial. Ini bisa dipakai untuk penggunaan pada di SDHB. Oke. Nah, ini untuk contoh, tugas juga berikutnya bisa mencoba untuk contoh tugas seperti tadi. Nah, ini bisa coba untuk menginputkan misalnya pengumpulan tugasnya. Submit pengumpulannya. Yang sama contoh tugas 2 boleh memberikan misalnya submitnya tanggapan mengenai atau pertanyaan terkait SPADA. Misalnya seperti itu. Nah, untuk nah ini ada diskusi obrolan seperti ini. Nah, di sini diskusi obrolan nanti bisa masuk saja seperti ini untuk ngobrol banyak. Nah, untuk yang kelima, nah ini fitur untuk mengikuti kuis atau ujian maupun kuis bisa menggunakan aplikasi SPADA ini untuk lebih terorganisir. Tinggal pilih saja di sini. Di sini kita coba misalnya mencoba ulang kuisnya, misalnya di sini. Pilih. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ya, soal 1 misalnya tinggal diisi sesuai kebutuhan. Misalnya di sini ada 2 soal. Nanti tolong diisi ya untuk sebagai bahan kita evaluasi juga. Jadi yang pertama adalah mendaftar dulu ke akun SPADA-nya. Yang kedua adalah mendaftar secara mandiri ke kurs atau mata kuliah sosialisasi SPADA. Dan yang ketiga adalah mengisi kehadiran seperti itu. Dan keempat adalah mengunduh materi seperti itu. Dan kelima adalah mengumpulkan tugas 1 dan 2. Jadi untuk familiarisasi SPADA. Dan keenam adalah mengisi dari kuis tersebut. Ini tolong diisi nanti biar kita bisa melihat evaluasinya. Oke, itu mungkin dari saya paparan hari ini. Mungkin jika ada yang mau bertanya silahkan, atau Budian ada yang mau ditambahkan. Ya, sepertinya pemaparan dari Pak Irfan sudah cukup lengkap, Pak. Mungkin bisa langsung ke mahasiswa, barangkali ada yang sudah pernah mencoba dan mengalami kendala, atau mungkin testimoni, Pak. Oh ya, atau... oke. Untuk acara selanjutnya mungkin saya sudah ikutkan dengan testimoni. Mungkin dari kebidanan dulu mungkin ya, dari saudari Dea Alifa ya, betul ya? Dea Alifa ya, ada? Ada, Bapak. Oke, silahkan Dea Alifa mungkin bisa memberikan, ada beberapa mungkin yang sudah familiarisasi dengan SPADA ini, dan ini Dea Alifa mungkin salah satu dari yang sudah familiarisasi dengan penerapan SPADA di Stikes DHB. Oke, silahkan. Ya. Ya, jadi awalnya kita kan disuruh masuk dulu ke website SPADA, terus diarahin ke bagian beranda. Habis itu login. Nah, pas login itu ada dari beberapa teman kebidanan, walaupun username-nya benar, password-nya benar, tapi tetap nggak bisa masuk, Pak. Nah, habis login itu biasanya kalau di HP susah login atau kadang lama buat masuk ke akunnya. Terus udah masuk ke akun, langsung ditampilin ada tugas yang diberikan. Kekurangannya tuh nggak ada nama dosen yang beri tugasnya. Terus di bagian pas ngeklik tugas kan ada daftar hadir, tugas sama materi. Nah, pada daftar hadir tuh kadang pas mau klik daftar hadir tuh nggak bisa, kayak yang susah buat diklik. Kalau di bagian tugas ada beberapa temen yang nggak bisa upload tugasnya, Pak. Gitu. Oke. Terima kasih mungkin Saudari Dea. Mungkin
Yang bisa saya jawab mungkin dari biasanya penggunaan smartphone dan laptop kadang-kadang berbeda. Nah, beberapa sekarang mungkin untuk menjembatani dari penggunaan smartphone bisa diinstal dari Google Play, itu Moodle. Dia bisa diinstal di Google Play aplikasi Moodle ini. Nah, nanti bisa link URL-nya bisa di copy pastekan ke situ, ke aplikasi Moodle ini. Nah, biasanya itu dia bisa langsung masuk ke dalam aplikasi Spadanya seperti itu. Nah, untuk misalnya kehadiran seperti itu, nah kadang-kadang mungkin belum sesuai jamnya seperti tadi yang saya bicarakan seperti itu. Jadi jamnya mungkin belum sesuai dan dia belum keluar. Nah, ataupun misalnya user maupun pengguna mahasiswanya baru mendaftar ketika hari itu seperti itu. Nah, kalau ketika mendaftar hari itu, dia biasanya belum bisa tuh mengisi absen. Dia baru bisa nanti di pertemuan berikutnya seperti itu. Nah, itu mungkin yang kendala biasanya seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin adalah antara lain mungkin upload tugas ya mungkin. Nah, yang nama dosen itu biasanya memang kalau nama dosen biasanya tidak ditampilkan. Mungkin nanti di keterangan itu mungkin dosen pengajar bisa menampilkan seperti itu nama dosen terkait yang akan memberikan tugasnya seperti itu. Nah, itu mungkin dari saya. Mungkin bagaimana Saudari Dian? Di Dea. Iya, Bapak cukup jelas. Kalau bagian upload tugas yang nggak bisa diupload itu gimana ya, Pak? Oke, upload tugas biasanya filenya apakah terlalu besar enggak? Seperti itu. Enggak, Bapak. Oke, biasanya nanti, nah kalau uploadnya dari smartphone ya? Dari komputer. Dari Iya. komputer. Oke, nah seharusnya sih nggak ada masalah. Kalau nanti diperhatikan saja, mungkin dilihat dari besar filenya, karena biasanya suka ada batasan file yang ditetapin dari misalnya pengumpulan tugas ataupun misalnya jaringan. Nah, jadi bisa juga terkendala oleh jaringan seperti itu. Nah, kendala jaringan mungkin nanti bisa dicoba ganti jaringannya seperti itu, ataupun yang sering juga adalah di browsernya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau yang di komputer bisa coba ganti dari Google Chrome ganti ke Microsoft Edge atau ke misalnya ke Mozilla Firefox seperti itu. Itu mungkin. Kalau yang langkah dia apa biasanya yang dilakukan biasanya? Biasanya kalau dia di refresh dulu sampai bisa. Biasanya, Pak. Oke. Tapi bisa nggak sampai akhir atau tetap nggak bisa juga? Bisa, Pak. Udah berapa kali refresh baru bisa. Oke, berarti mungkin dia agak ngedown mungkin sistemnya itu karena jaringan. Itu mungkin kalau menurut saya. Oke, dia ada lagi mungkin? Cukup, Bapak. Oke, terima kasih. Mungkin dari Prodi Kesmas atau keperawatan ada yang menambahkan mungkin perwakilan mahasiswanya? Oke, mungkin dari keperawatan Tavia ada hadir? Hadir, Bapak. Oke, terima kasih. Ya, mungkin Hadia videonya bisa dinyalakan. Kritik, pertanyaan, boleh lah. Sharing aja seperti itu. Iya, Pak. Saya ada yang jika ada dosen itu dapat ini sehingga dapat dipelajari ulang. Terus kadang suka diberikan video penjelasannya agar lebih dapat dimengerti lagi. Kalau untuk kekurangan itu masih bingung buat yang nggak punya laptop atau komputer itu gimana ya Pak, karena masih banyak yang bertanya kalau untuk absen di aplikasi Moodle itu
kesulitan Pak gitu. Gimana? Agak kurang jelas? Jadi masih banyak teman-teman saya yang bisa untuk mengisi absensi di aplikasi Moodle gitu. Kalau Iya. yang nggak punya laptop itu harus kayak gimana? Oh ya, oke. Oke. Nah, seperti tadi biasanya mengisi absen ini mungkin yang dari smartphone itu ya, yang agak masih saya kesulitan mungkin. Jadi dari yang pembaharuan yang sekarang, kadang-kadang mungkin yang submit attendance-nya dia agak sulit ataupun tidak keluar misalnya. Ada beberapa di smartphone dia tampilannya nggak keluar. Makanya mungkin bisa dicoba menggunakan misalnya aplikasi install di Google Play-nya, di Moodle-nya seperti itu. Nah, itu tapi mungkin kadang-kadang ada juga yang setelah diinstal aplikasi Moodle dari Google Play juga masih belum bisa mengisi daftar hadir. Makanya mungkin saya masih menyiapkan backup dari Google Form-nya seperti itu. Jadi URL-nya untuk nanti bisa dipakai oleh dosen maupun pengajar masing-masing. Jadi nggak usah takut misalnya nggak bisa absen gitu ya dari Spada. Biasanya kita masih mengikutkan backup-nya seperti itu. Jadi untuk kita bisa ngisi. Mungkin harapannya saya sembari mencari bagaimana formulasi yang terbaiknya supaya nanti di smartphone ini kita juga bisa mengisi absen tanpa ada kesulitan seperti itu. Jadi yang sudah bisa ini adalah yang dari laptop maupun PC seperti itu. Tapi kalau yang insya Allah mungkin yang dari mengunduh materi maupun dari misalnya mengerjakan tugas itu ya mungkin mudah-mudahan tidak ada masalah seperti itu. Oke, itu mungkin Tavia apakah bisa menjawab? Iya baik ya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, untuk misalnya saya memberikan kepada Kesmas ada atau refraksi optik? Dari Kesmas mau nanya. Oh ya, mangga. Silakan. Kan Sepada saya mah tidak bermasalah, tapi Sepada teman saya tuh setiap dia udah ACC absen, tapi nggak masuk ke ibunya sama udah upload tugas, tapi nggak masuk ke ibunya gitu Pak. Tapi udah berhasil di Sepadanya gitu Pak, udah masuk gitu, tapi ke ibu dosennya belum masuk gitu Pak. Oke, pas proses ininya, Alvia, apakah misalnya absennya sudah diakhiri, misalnya dengan simpan perubahan, seperti itu? Sudah Pak, udah warna hijau kan biasanya kalau yang udah berhasil kan warnanya hijau tuh, sama tugas juga udah ada waktu tersisanya sekian menit gitu. Itu udah masuk tapi di ibunya tuh nggak masuk. Oke, itu menggunakan smartphone atau PC? PC Pak. PC ya. Oke, Ya. browsernya apa? Google Chrome. Oke. Pertama bisa coba ganti. Pertama refresh dulu mungkin browsernya ya, seperti itu. Nah, kita ganti dulu refresh browsernya. Nah, nanti coba lagi seperti itu. Nah, tunggu sampai selesai. Jadi kalau udah kan proses uploadnya tunggu dulu sampai selesai, baru simpan tuh perubahan. Nah, kalaupun misalnya jangan dulu simpan perubahan sebelum proses uploadnya selesai, seperti itu. Nah, kalaupun misalnya nggak bisa juga, boleh Alvia atau temennya user. Misalnya pakai yang Mozilla Firefox misalnya, atau Microsoft Edge. Atau dari yang defaultnya, biasanya ada pakai Internet Explorer, tapi mungkin lebih lambat ya Internet Explorer kalau saya rasa itu. Nah, itu bisa jadi opsi. Nah, yang terakhir adalah yaitu perhatikan juga batasannya. Saya takutnya batasannya mungkin apakah tidak sesuai seperti itu, ngisi kehadiran misalnya belum muncul. Nah, ada juga kan kehadiran. Nah, ada juga harus mungkin diperhatikan kadang-kadang mungkin dosen juga ataupun pengajar ini masih karena sama-sama masih baru ya dalam menerapkan Spadanya seperti itu. Mungkin ada salah setting, jadi tolong dimaklumi saja. Mungkin di antara misalnya ada dosen pengajar itu masih ada salah setting, misalnya oh kenapa nggak muncul tuh seperti itu. Nah ternyata dia settingnya salah seperti itu. Itu mungkin kalau jawaban dari saya, Alvia. Oke, gimana?
Kalau pengalaman Alfia gimana? Itu di submit itu sampai akhir pun nggak bisa masuk? Kalau saya sendiri mah nggak ada masalah Pak di padanya, cuman banyak teman-teman yang kayak gitu. Soalnya kan saya kebetulan jadi PJ, jadi suka pada nanya, ini kenapa ya Alfia kok nggak bisa gitu. Gitu. Kok nggak bisa masuk. Dan dia udah 2 kali pertemuan itu selalu nggak masuk Pak datanya. Soalnya ibunya selalu bilang bahwa atas nama ini belum absen, padahal teman saya udah upload ke saya, ini udah masuk Alfia itunya absennya gitu. Tapi nggak masuk di ibunya. Itu Pak. Itu aja. Mungkin itu karena juga kita masih penerapan ya, masih testing itu dalam sepadanya. Mungkin mudah-mudahan ini bisa lebih membaik gitu karena pasti ada antara upload tugas terus juga isi absen seperti itu. Oke, itu mungkin yang dari bisa saya utarakan berdasarkan penuturan Alfia ya. Oke, terima kasih Alfia. Oke, ada lagi mungkin yang mau diutarain lagi Alfia? Udah Pak, kayaknya itu aja yang banyak masalahnya dari teman-teman. Oke, terima kasih Alfia. Oke, ada lagi mungkin yang lain yang mau mengutarakan juga misalnya tanggapan dari RO? Bapak dari S1 Kebidanan, Pak. Oke, silahkan. Enggak, namanya siapa? Tera, Pak. Oh iya, Hera. Oke, silahkan mungkin videonya bisa dinyalain. Kebetulan lagi, maaf Bapak, kebetulan lagi kurang enak badan, soalnya bolak-balik. Silahkan. Ya, dilanjut aja. Lanjut aja. Mengenai ini, Pak, karena kan kita memang dari awal pakainya Google Classroom ya, Pak. Ya, Nah, betul. dari Google Classroom itu kan kita memang sudah dimudahkan dengan aplikasi itu. Nah, kemudian ada yang baru nih dari Spada. Nah, karena Spada ini bisa dibilang banyak banget kendalanya dan memang memakan waktu, jadi kita butuh 2 aplikasi gitu, Pak. Nah, kalau misalkan saran dari Rara, gimana kalau memang semua dosen dari DHB memakai Spada, jadi nggak ada sebagian yang pakai Google Classroom, ada juga yang Spada, karena kan memang Spada kan memang web memang dari DHB-nya gitu. Jadi alangkah lebih baiknya untuk ini ya Pak ya, jadi kita nggak usah pakai 2 aplikasi gitu Pak. Jadi semua dosen mengusahakan pakai Spada gitu kalau misalkan ada tugas gitu Pak. Jadi kita nggak perlu download aplikasi 2 gitu Pak. Itu sih Pak kalau misalkan dari Rara. Oke, terima kasih Rara atas tanggapan dan pertanyaannya. Mungkin yang bisa saya jawab dari pertanyaan ini adalah mungkin karena kita masih penerapan ya seperti itu. Jadi harapannya sebenarnya sih Spada ini bisa dilakukan oleh dosen, seluruh dosen di Stikes DHP. Cuman mungkin sama seperti juga Rara dan misalnya teman-teman yang lain juga dosen ini juga ada butuh pembelajaran pendampingan lebih lanjut seperti Spadanya ini. Jadi misalnya untuk membuat kehadiran absen seperti itu, untuk misalnya membuat tugas atau kuis yang sesuai seperti itu. Nah, itu ada butuh pendampingan lebih lanjut biasanya. Nah, ini baru sampai hari ini mungkin pendampingan terhadap dosennya sendiri mungkin bisa baru sekali. Jadi mungkin nanti harapannya juga bisa menggunakan. Jadi satu tahun ini atau 1 semester ini mungkin bisa diuji cobakan. Jadi tolong dimaklumi juga mungkin ada beberapa dosen atau rekan-rekan dosen saya mungkin yang juga masih mempergunakan Google Classroom karena dia mungkin lebih familiar seperti itu. Nah, tetapi memang harapannya Spada ini bisa digunakan karena untuk sistem pembelajaran daring ini sendiri, ini yang dianjurkan oleh misalnya Kemendikbud seperti itu. Nah, ini biasanya nanti dia kenapa bisa menggunakan Spada ini supaya nanti server dan database-nya itu adalah berada di tangan Stikes DHB atau di sekolah institusi sekolah masing-masing. Itu mungkin
dari saya. Mungkin Ibu Dian mau menambahkan yang ini? Baik, terima kasih Pak Irfan, mungkin sedikit. Ya. Ya, terima kasih Tera ya untuk pertanyaan. Ini juga mungkin mewakili pertanyaan dari beberapa atau banyak mahasiswa lainnya yang sudah mulai terjun menggunakan Spada ini. Jadi sebetulnya kendala itu juga dialami oleh dosen karena semua sebagai user ya, dan untuk Spada ini maupun sistem lainnya sebetulnya semua sistem digital atau komputer dalam tahap implementasinya, apalagi sudah mulai ke tahap mass yang sudah mulai digunakan oleh banyak orang, pasti sangat-sangat tidak mudah sebetulnya. Dan selain penggunaan sistem informasi atau manajemen sistem di Dharma Husada ini, ada tujuan lain yang memang harus dilakukan seperti pendokumentasian, kegiatan proses pembelajaran gitu ya. Jadi kita tidak boleh miss, nggak boleh kasih kendor untuk pendokumentasian juga istilahnya. Jadi kita harus mengamankan itu semua. Salah satunya mungkin alternatifnya menggunakan aplikasi lain. Sambil kita tetap menggunakan Spada karena Spada ini kita butuh sekali feedback dari semua termasuk dari mahasiswa juga. Makanya meskipun mungkin belum 100% sempurna sistem Spada ini, kita sudah mulai mengimplementasikan dengan mahasiswa karena kita butuh feedback yang dari sekian banyak sekian banyak fiturnya itu kita tidak bisa coba satu persatu oleh tim Spada ini gitu. Jadi kita mulai terapkan dengan mahasiswa. Jadi mohon seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Irfan, mohon maklum untuk segala kekurangan, tapi kita tidak bisa berhenti untuk menggunakan Spada ini karena dengan proses semua ini kita berharap ada progres ya, ada kemajuan melalui feedback dari seluruh penggunanya baik dosen maupun mahasiswa. Jadi kalaupun misalnya harapan kita bisa menggunakan Spada ini sambil perkuliahan, tapi mungkin ada tadi ya, ada beberapa kendala yang kita juga nggak bisa segera misalnya mengatasi, maka kita harus cari backup plan dengan menggunakan sistem manajemen lain yang tersedia dari swasta misalnya atau dari pihak ketiga. Kemudian sambil kita dokumentasikan itu semua, dengan begitu nanti harapannya bisa segala bentuk perbaikannya bisa sambil berjalan seiring dengan proses pembelajaran dan harapannya bisa efektif ya, waktunya bisa lebih cepat untuk segala bentuk perbaikannya. Begitu Tera, jadi juga yang lainnya mungkin mohon untuk tetap mengikuti semua rangkaian implementasi ini sambil kita melakukan perbaikan juga barangkali yaitu kemampuan tiap dosen juga berbeda-beda. Jadi mungkin ada yang tetap harus menggunakan beberapa backup manajemen sistem lainnya. Begitu mungkin Tera dan Pak Irfan. Terima kasih. Kemudian, oke. Bagaimana Hera seperti itu? Baik Ibu, Bapak, terima kasih. Oke, enggak. Oke, untuk yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan seperti itu, atau ada yang mau ditanggapi mengenai Spada ini, boleh di-sharing seperti itu. Bapak mau tanya lagi, Alfia. Ya. Ternyata teman saya tadi nanya kenapa setiap masuk Spada harus ganti password, Pak. Jadi setiap dia kali masuk Spada, dia harus ganti baru dia bisa login. Kalau menggunakan password sebelumnya tidak bisa login, Pak. Itu agak saya heran nih, bingung nih. Bentar. Oke, untuk password sebenarnya harusnya dia kalau untuk informasi login dia harusnya kalau passwordnya udah sesuai dia harusnya bisa langsung masuk seperti itu. Jadi kalau kan karena kombinasi ya, jadi mungkin ada kesalahan pengetikan dari passwordnya. Jadi mungkin bisa ditanyakan ke teman Alfia ini, apakah misalnya pengetikan dari passwordnya sudah sesuai nggak dengan kombinasi yang tadi yang sudah informasikan. Nah, kadang-kadang takutnya nggak sesuai seperti itu. Nah, kalau nggak sesuai kan ada biasanya agak rumit ya nih password yang ini ya, password yang Spada ini biasanya misalnya Irfan, misalnya Nafis, misalnya pakai 1 titik, nah gitu. I-nya berarti kan ada 1 huruf besar. Nah, mungkin ada karakter huruf besar yang tidak ada atau tidak ada tanda baca atau tidak ada angka itu biasanya. Tapi kalau misalnya untuk jika misalnya password misalnya ataupun tidak bisa juga digunakan, nah tadi teman Alfia bisa
email tadi yang ke saya, email tadi yang tadi di Stikes di PPT itu ya. Nah, itu bisa dikirim ke situ, namanya siapa, prodi dari mana, misalnya. Nah, nanti pertanyaannya apa, berarti minta ganti password, username password baru, seperti itu. Nanti kan saya rubah, seperti itu yang username passwordnya, bersama tim IT-nya, seperti itu, yang dirubah, nanti akan dikirimkan langsung ke email, seperti itu. Itu yang mungkin yang bisa dijawab dari saya, seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin yang lain? Oke, dari refraksi optisi ada yang mau bertanya? Mungkin yang ini refraksi optisi ini yang mungkin sampai saat ini belum ada ya penerapan spadanya kalau nggak salah saya dari risetnya. Itu belum. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan seperti itu. Ya, diharapkan sekali sebetulnya testimoni juga boleh mungkin ya Pak Irfan. Ya, testimoni. Jadi pengalaman saja seperti itu, atau misalnya ternyata ada apa gitu. Jadi kita evaluasi seperti itu. Ya, segala bentuk feedback ini sangat diharapkan karena dari feedback tersebut kita bisa tahu mana bagian yang perlu diperbaiki ya atau ditingkatkan. Jadi silahkan khususnya mungkin dari program studi kebidanan baik D3 atau dari S1 yang sudah kemarin cukup lama, beberapa 1 semester lebih mungkin ya, sudah mencoba implementasi sebagai mahasiswa dan di beberapa fitur, silakan apabila ada yang ingin disampaikan dan pertanyaan yang mungkin bisa dapat jawaban langsung dari Pak Irfan terkait teknis juga, detail teknis terutama kaitannya misalnya dengan sistem spadanya. Jadi kita bisa segera mengatasi ya barangkali errornya ada di misalnya usernya. Ibu izin masuk. Ya, silahkan. Bapak mungkin bisa dicantumin nomor Bapak gitu Pak, biar kalau misalkan ada kendala bisa langsung hubungin Bapak Pak. Misalnya kebanyakan kita misalkan ada kelas nih, terus dosen bilang tugasnya ini itu daftar hadir, terus pada saat biasanya kita mau upload tugas, itu yang lain bisa, tapi ada beberapa yang nggak bisa gitu Pak. Padahal udah di checklist semua. Nah, takutnya kan kita nggak tahu ya Pak ya mau hubungin siapa, atau mungkin kalau misalkan dari S1 kebidanan kan ada Budian, tapi kurang tahu kalau misalkan dari yang prodi lain gitu Pak. Oke. Tadi sebenarnya sih opsi pertamanya tadi adalah mengirimkan email ya seperti itu, tapi mungkin butuhnya cepat, bolehlah saya share saja mungkinnya di chat ya nomor saya. Oke, sudah saya share nomor WA saya, nanti bisa dipakai untuk bertanya ya untuk terkait spada mungkin, tapi tetap mungkin saya harapkan yang opsi pertamanya kalau tidak mepet, tidak terlalu mendekati misalnya waktu, misalnya seperti itu, bisa menggunakan email seperti itu. Oke, itu aja mungkin Tera, seperti itu. Mohon Bapak, Ibu, terima kasih. Untuk mengantisipasi spam, mungkin ya kalau misalnya sekian ratus mahasiswa Stikes menghubungi Pak Irfan langsung,
bisa diwakilkan ya, maksudnya dikolektifkan, misalnya kendala-kendalanya, kalaupun itu sifatnya urgent dikolektifkan, baru nanti dikonsulkan kepada Pak Irfan, dan selebihnya tadi ya untuk yang primernya bisa ke primarinya bisa ke melalui emailnya. Baik, Ibu. Mungkin Ya, terima kasih. saya share mungkin ya ininya ya, materi PPT-nya. Bagi yang belum mengisi daftar hadir, harap segera mengisi. Oke, saya sharing mungkin materi dari Sosispada ini nanti ada include juga termasuk email tadi ya, seperti tadi. Bisa di-download di chatnya seperti itu. Oke, mungkin sembari nunggu ini sampai upload mungkin ada pertanyaan atau misalnya testimoni atau tanggapan lagi mungkin dari mahasiswa. Apakah ada kelas RPL mungkin atau yang bergabung ekstensi? Kalau untuk tutorial step by step ada di YouTube tadi ya Pak? Ada, betul, di tutorial. Jadi insya Allah nanti akan saya share secara periodik untuk video-video tutorialnya seperti itu. Mungkin juga nanti ada, ini sudah di-record ya, saya nggak lupa tadi nge-recordnya ini ya, Zoom-nya. Sudah di-record. Oke, nanti juga saya sharing juga nanti di YouTube channel itu mungkin. Nanti biar bisa membantu untuk mahasiswa dalam menerapkan Spada ini seperti itu. Jadi nanti saya sharing juga buat tutorial untuk dosen maupun dengan mahasiswanya. Oke. Itu mungkin ada lagi mungkin. Apa? Oke, juga masih sampai 11.30 ya mungkin. Sampai masih ada waktu 9 menit lagi. Oke, nah ini sudah terupload di chatnya, nanti bisa mengakses, bisa download langsung. Nah, kalau misalnya ada yang mau, sembari tadi kan sudah ada linknya ya, nanti kalau bisa ada perangkat lain mau dicoba, terus mau ditanyakan di sini, kenapa nggak bisa pas nyoba-nyoba, tadi kan ada semacam apa ya, familiarisasi tugas seperti itu ya. Nah, tadi masuk dulu pendaftaran akun seperti itu, nah ini bisa dicoba seperti itu. Jadi yang mau ditanyakan kenapa misalnya nggak bisa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Saya boleh izin bertanya? Enggak, silakan. Iya Pak, tadi kan saya mengikuti Bapak gitu ya, coba masuk di Spada. Nah, terus kan di situ kan ada daftar gitu ya Pak. Nah, terus di yang pas terakhir itu mau login itu nggak bisa Pak, katanya email saya sama username-nya sudah pernah mendaftar sebelumnya gitu Pak. Padahal kan belum pernah. Username sama password-nya udah terdaftar mungkin. Username sama email. Username sama email. Iya Pak, terima kasih. Username-nya mungkin bisa diganti. Sudah Pak, ya sudah nyoba 2 kali juga, sudah ganti username. Alamat emailnya mungkin. Oh, baik Pak. Alamat emailnya bisa digunakan. Ini atas nama siapa ya? Wiwit Pak. Wiwit, bentar, sorry. Saya catat dulu ya. Wiwit siapa? Kak, pakai Kak, Wiwit Rusana.
Wiwik, terus Rusada. Rusana, RUSANA. Coba di chat ya, coba berikan chat. Oke, nanti biar saya cek di informasi akunnya, gitu. Tapi apakah ternyata emailnya yang aktif digunakan atau enggak? Tapi untuk sekarang dulu bisa diganti dulu, coba alamat emailnya. Kalau misalnya nggak bisa, nanti saya akan mama passwordnya seperti itu. Itu aja mungkin. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke. Ada lagi mungkin namanya aja mungkin di chat. Oke. Mungkin itu atau waktu misalnya tadi awal. rapat net memang itu juga bisa, email yang resmi ya, seperti itu yang di PPT. Mungkin itu Oke, yang silakan. waktu pendaftarannya Mungkin. kolektif mungkin ya Pak? Kayaknya mungkin pendaftaran kolektif ya. Betul. Yeah. Pendaftaran kolektif ini kayak keperawatan. Iya Pak, D3 keperawatan. Ya, D3 keperawatan biasanya harusnya register mandiri, belum pernah yang kolektif kan ya. Ada alamat email, jadi mungkin alamat emailnya udah pernah. Jadi kadang-kadang saya suka untuk pendaftaran mandiri gitu, mungkin karena tersebut atau apa, nah itu diregister lagi. Jadi mungkin kadang-kadang dimasuk ke username-nya itu double, jadi akunnya tuh ada double seperti itu. Nah kalau ada double biasanya kita misalnya dari pihak IT akan memilih yang mana dari double seperti itu yang bisa digunakan seperti itu. Jadi dikonfirmasi misalnya. Nah ini biasanya kadang-kadang loginnya belum registernya belum selesai seperti itu, atau ada informasi yang belum misalnya selesai seperti itu. Nah itu biasanya nanti dilihat lagi dari informasi akunnya tadi, makanya saya minta namanya mungkin ya, seperti itu. Oke. Itu aja mungkin dari saya, jawaban dari saya. Iya Bapak, maaf Pak, tadi chat nama sayanya kemana ya Pak? Maaf. Bisa direct chat di Zoom, direct chat ke Pak Irfan. Oh baik, terima kasih Bu. Mungkin ya, iya. Baik, terima kasih. Wiwik tadi ya. Nah, enggak, silakan yuk. Yang lain yang sudah pernah menggunakan, ada kendala apa, jangan menunggu nanti. Kalau nanti khawatirnya kondisinya sudah hektik ya. Ya, itu juga kendala yang beberapa mahasiswi kebidanan juga pernah alami, Pak. Ya, termasuk dosen juga. Jadi entah kenapa ketika mendaftar itu tidak bisa, karena kemarin kemarin ada mahasiswi baru di Prodi Sarjana Kebidanan, kemudian di prodi lain juga yang belum pernah didaftarkan kolektif, terus tidak bisa mendaftar, tapi ketika mencoba ulang ada yang bisa dan memang ada yang harus ditelusuri dari admin dulu, begitu. Jadi memang harus bersabar ya semua untuk penggunaan Spada ini sebagai tahap implementasi. Oke. Mungkin juga kalau misalnya absen juga mungkin ada yang bertanya apakah ada absen. Ada absen nggak sih kemudian sebenarnya? Saat ini Pak, sosialisasi? Iya. Ada, sudah dari tadi sudah di-share ya. Di chat room. Oke, juga bisa juga mengisi absen di tadi kalau misalnya login seperti tadi, misalnya masuk ke
Spada ya, materi yang kursus sesi Spada itu ada link absen yang via Spada, ada yang link absen via Google Form. Nah, itu juga bisa diisi. Nah, di situ juga bisa diisi sebagai bukan mungkin ada lagi mungkin ini tadi ada yang masuk oke ini ada nah kalau lupa password oke nah itu juga ada pertanyaan dari Amelia Putu Ibrahim ketika keperawatan bagaimana kalau lupa password oke nah password ini biasanya mungkin karena kombinasinya cukup sulit ya untuk Spada ini. Nah, Amelia atau teman-teman yang lain bisa dari jalur misalnya tadi lewat email seperti itu memberikan tahukan bahwa ada lupa password. Tetapi kalau dari sendiri-sendiri misalnya saya share dulu ya. Logout. Nah, ketika login misalnya seperti ini, bisa passwordnya bisa diklik saja di sini. Di forgotten username sama password. Nah, nanti akan email address yang mau dicarinya. Misalnya saya mau mencari itu biasanya. Kalau misalnya yang ini nggak bisa seperti ini, Oke, Cindy mungkin bertanya? Oke, ada lagi yang mau bertanya atau misalnya memberikan tanggapan, misalnya seperti ini. Oke, untuk PPT-nya gimana? Ini PPT yang mana ya? Kalau yang PPT sumber sudah saya share di chat. Ini itu sudah saya ya. Oke, itu sudah saya share. Nanti mau ini coba nanti register tadi seperti tadi. Nah di situ juga udah ada materinya seperti itu di Spadanya. Udah saya share di sini di chat maupun di Spadanya. Oke, itu mungkin dari saya jika tidak ada pertanyaan mungkin persisnya juga dengan jalan bisa lebih baik belajar
mahasiswanya Kemudian mungkin ada yang mau ditambahkan sebagai penutup mungkin? Dari saya sepertinya sudah cukup, Bapak. Mungkin nanti dari mahasiswa kalau misalnya ada yang sudah mencoba bisa sambil berjalan aja mungkin ya, Pak.